Kesalahan, kemurkaan, serta penyesalan. Tidaknya itulah yang dirasakan Galadriel saat ini. Karena tanpa ia sadari, Sauron yang merupakan musuh bebuyutan semua orang malah dibantunya untuk menebarkan kegelapan. Namun, di balik kesalahan itu, Galadriel yang kini sudah sadar langsung bertanggung jawab dan meminta pada semua orang untuk segera menangkap Sauron yang berkeliaran di dunia orc. Sauron yang dengan wujud barunya ini memang sulit untuk dikenali karena selain ia memiliki perawakan yang ganteng, ia juga sangat baik pada semua orang, sampai-sampai membuat Galadriel yang seorang pemimpin sempat luluh kepadanya. Lantas, bagaimana kisah perjalanan Galadriel untuk bertanggung jawab atas kesalahannya di Middle-earth? Jadi, begini ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan pada wujud lain Sauron, yang mana pada saat itu, Sauron yang masih menjadi bagian dari pasukan orc sedang bernarasi di depan semua orang. Sauron mengatakan bahwa untuk menguasai Middle-earth, ia sangat membutuhkan kekuatan baru yang tercipta dari dunia gaib, yang mana makhluk gaib itu sendiri adalah kaum orc yang ada di depannya. Keberadaan orc yang dibenci oleh semua ras membuat tak ada jalan lain selain mengikuti petunjuknya. Namun, karena Sauron bukanlah berasal dari kaum orc itu sendiri, tentunya hal itu membuat semua orc tak percaya pada perkataannya. Sampai-sampai salah satu orc yang ada di belakangnya mencoba melakukan pembunuhan kepadanya. Kekuatan fisik serta magis Sauron yang sangat dahsyat membuat semua orc sangat takut kepadanya. Namun saat Adar yang merupakan pemimpin orc paling dipercaya mulai menaruh mahkota kepada Sauron, ia tiba-tiba membalik mahkota itu dan menusuk Sauron dengan seketika. Melihat Sauron yang sedang lengah, semua orc pun lalu mengepung dan mencabik-cabik tubuh Sauron. Sampai-sampai Sauron yang tadinya sangat gagah kini tak berdaya. Adar lalu menendang-nendang tubuh Sauron yang tak berdaya itu sampai suatu ketika sebuah cahaya putih meledak dari tubuh Sauron dan membuat area di sekitarnya kini membeku dengan seketika. Bersama dengan itu, tubuh Sauron yang sudah musnah kini hanya meninggalkan darah yang kemudian jatuh ke dalam gua dan kembali menyerap kehidupan di sekitarnya. Dengan perlahan, darah itu lalu bermutasi sampai suatu ketika ia yang kini ada di area perbukitan menyerap manusia yang melewatinya dan Sauron kini mendapatkan wujud barunya yang kita kenal sebagai Halbrand. Di perjalanannya, Sauron bertemu dengan sekelompok penduduk yang mengungsi karena areanya sudah dikuasai oleh orc. Namun, Sauron yang memiliki siasat lain tak langsung mendatangi para orc tersebut, yang mana kemudian ia mengikuti arahan orang tua itu menuju tempat yang lebih aman. Di perjalanan itu, Sauron lalu menaiki sebuah perahu, yang mana saat di tengah lautan, seekor monster tiba-tiba menyerang dan menghancurkan perahu yang ditumpanginya. Sauron yang ikut tercebur ke lautan sempat berhadapan dengan monster itu. Namun, di sini kita akan melihat kalau sang monster takut menghadapinya. Kehancuran kapal itu kini membuat semua orang terombang-ambing di lautan sampai suatu ketika Sauron tiba-tiba bertemu Galadriel yang baru saja memutuskan untuk tak melanjutkan perjalanan ke Valinor. Ini adalah awal pertemuan Galadriel dengan Sauron, yang pada saat itu Sauron menamai dirinya sebagai Halbrand dan hubungan mereka sempat sangat dekat untuk waktu yang cukup lama. Singkat cerita, setelah mengetahui bahwa Halbrand adalah Sauron, Galadriel yang saat itu sudah sempat membuat cincin untuk menyelamatkan para elf tiba-tiba harus mengejar Elrond karena Elrond telah mencuri cincin itu darinya.
Di sini, Elrond yang sudah tahu kalau Halbrand adalah Sauron sangat menentang penggunaan cincin itu karena bisa saja di balik kekuatan yang diberikan cincin itu tersimpan sebuah kejahatan yang memang sudah direncanakan oleh Sauron. Jadi, di sini Mimin mau menjelaskan sedikit nih guys, kalau di season sebelumnya cincin itu dibuat oleh elf bernama Celebrimbor yang mana pada saat itu Sauron yang menyamar sebagai Halbrand juga terlibat dalam pembuatannya. Jadi, itulah alasan kenapa Elrond langsung mengambil cincin itu dari Galadriel yang sepertinya sudah terkena bujuk rayu dari Sauron. Di sini, Elrond lalu membeberkan semua yang diketahuinya pada Raja Agung, dan atas informasi yang didapatkannya itu, Raja Agung lalu menanyakan pada Galadriel tentang apa yang diceritakan oleh Elrond. Galadriel mengakui kalau ia tak sadar kalau Halbrand adalah Sauron karena bujuk rayu dan sifat Sauron yang baik telah membutakan kecurigaannya. Mendengar hal itu, semua orang pun sangat terkejut. Namun di sini Galadriel kembali mengatakan bahwa ia benar-benar sudah tertipu dan tak ada niat sedikit pun untuk menyembunyikan informasi itu. Di tengah perkelahian antara Elrond dan Galadriel, Raja Agung tiba-tiba meminta Elrond untuk menyerahkan cincin itu pada dirinya karena menurutnya cincin itu adalah harapan terakhir bagi kaum elf, bahkan bagi seluruh Middle-earth. Elrond lalu mengatakan bahwa Sauron sebenarnya belum memiliki kekuatan sebesar itu untuk menghancurkan Middle-earth, dan dengan dibuatnya cincin-cincin itu, ia sangat khawatir kalau Sauron malah bisa mewujudkannya. Elrond lalu menyarankan agar cincin itu sebaiknya dihancurkan, namun Raja Agung menolaknya dan mengatakan bahwa Elrond tak pantas mengatakan itu karena hanya dialah yang pantas menentukannya. Elrond yang tak setuju lalu melarikan diri membawa cincin itu, dan Raja Agung pun lalu memerintahkan penjaganya untuk menemukannya. Di Mordor, Adar yang kini sudah berkuasa atas pasukan orc terus meningkatkan pasukannya dengan cara merekrut para manusia. Sauron yang menyamar sebagai Halbrand sang Raja Selatan tiba-tiba datang untuk membuat kesepakatan, yang mana kesepakatan itu sendiri adalah ingin membebaskan rakyatnya dan mengancam akan membunuh para orc. Namun, Adar yang merasa kalau ia sudah berhasil mengalahkan manusia dan bahkan para elf tentu saja menolak hal itu dan mengatakan bahwa tak ada yang perlu ditakutinya. Namun, di sini Halbrand mengatakan bahwa saat ini seorang penyihir kuno telah meminta kaum elf untuk menempa senjata baru yang bisa mengendalikan para orc sebagai budaknya, dan apabila Adar mau membebaskan rakyatnya, maka Halbrand akan memberitahu keberadaan penyihir itu. Di sini maksud dari penyihir yang disebutkan oleh Halbrand adalah Sauron ya guys, dan Sauron adalah Halbrand yang ada di depan Adar saat itu. Adar tentunya menolak hal itu karena saat ini ia merasa tak perlu ada yang ditukar karena kemenangan sudah ada di tangan. Adar lalu mengirim Halbrand ke penjara dan berencana mengurungnya hingga Halbrand sendiri yang meminta kematian. Di sisi lain, perjalanan para Harfoot dan kakek Meteor terlihat sangat sulit karena ternyata mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Belum lagi mereka harus bertahan dengan langkanya makanan serta minuman. Di suatu tempat, Nori berkata kalau mungkin ia bisa menggunakan kekuatannya kembali untuk menciptakan makanan. Namun, sang kakek agak ragu karena terakhir kali ia menggunakan kekuatannya, banyak orang yang terluka. Di sini, Nori percaya bahwa kali ini ia bisa mengendalikannya. Dengan perlahan, kakek itu mulai menggunakan sihirnya, dan walaupun sempat terlempar karena kekuatannya, nyatanya ia berhasil melakukannya. Di malam harinya, mereka yang sedang menikmati makan malam serangga tiba-tiba menyadari bahwa selama ini sudah diikuti, yang mana kemudian hal itu membuat mereka pun menjadi lebih waspada. Di penjara, Halbrand kembali diinterogasi agar ia mengatakan lokasi penyihir yang dikatakannya. Namun, di sini ia tetap kekeh kalau ia tak akan memberitahunya. Keesokan paginya, Adar juga mengunjungi Halbrand dan mengatakan bahwa semua rakyatnya sudah dibebaskan. Maka dari itu, Adar pun meminta Halbrand untuk mengatakan informasi yang berkaitan dengan Sauron. Halbrand mengatakan bahwa Sauron kini sudah merubah wujudnya dan ia meminta agar Adar melepaskannya karena hubungan baiknya dengan para elf bisa dimanfaatkan untuk mengetahui informasi keberadaan Sauron. Adar lalu menyetujui permintaan itu, namun Halbrand harus tunduk kepadanya.
Di Lindon, Elrond yang melarikan diri kini bersembunyi di balik jembatan yang mana tujuannya ternyata adalah seorang elf bernama Círdan. Círdan sendiri adalah salah satu elf tertua yang cukup bijaksana, dan dengan menemui Círdan ini, Elrond berharap bahwa ia bisa menemukan jawaban tentang apa yang harus dilakukan. Círdan menyadari bahwa Elrond membawa sesuatu yang mana kemudian ia pun minta Elrond untuk memperlihatkannya. Di sini, Elrond membicarakan tentang semua ketakutannya pada cincin-cincin itu yang mungkin saja bisa memecah belah para elf. Maka dari itu, ia pun minta Círdan untuk menghancurkan cincin itu. Círdan yang sependapat dengan Elrond lalu membawa cincin itu ke tengah lautan. Namun, saat ia ingin melemparnya, Círdan tiba-tiba berhenti dan tak jadi menghancurkannya. Di sisi lain, Raja Agung bersama Galadriel yang masih mencari keberadaan Elrond mulai menyadari bahwa Elrond mungkin akan menemui orang paling bijak di Lindan, yang mana orang itu hanyalah Círdan seorang. Dengan beberapa pasukan, mereka semua bergegas menemui Elrond. Namun sesampainya di sana, Elrond hanya sendirian karena Círdan sudah pergi ke lautan, walaupun pada akhirnya Círdan tak jadi menghancurkan cincin itu. Di sisi lain, kakek Meteor dan Nori yang sudah menyadari kalau mereka sedang diikuti lalu menjebak penguntit itu. Namun, di sini mereka sangat kaget karena ternyata orang yang mengikuti mereka adalah Poppy. Kini mereka berjalan bertiga untuk keluar dari gurun labirin itu, dan keberadaan Poppy rupanya sangat membantu mereka karena pada akhirnya mereka bisa menemukan jalan keluar. Scene kemudian kembali ke Lindan, di mana di sini kita akan melihat kalau para elf sudah mulai tak memiliki kekuatan karena pohon-pohon sudah berguguran dan cahaya Eldar sudah memudar. Raja Agung lalu mengatakan kalau hal itu benar-benar terjadi, maka mereka harus pulang ke Valinor atau menghilang selamanya dalam kegelapan abadi. Namun, di tengah narasi itu, Círdan tiba-tiba datang membawa cincin yang tak jadi dihancurkannya, dan para petinggi elf pun mulai terhasut untuk menggunakannya. Secara ajaib, pohon-pohon yang tadinya berguguran kini tumbuh kembali, dan cahaya Eldar yang tadinya redup kini terang kembali. Di sisi lain, Celebrimbor yang merupakan pembuat cincin-cincin itu kini didatangi oleh Halbrand, yang mana tujuan Halbrand sendiri adalah ingin menghasut Celebrimbor membuatkan cincin untuk manusia. Namun, di sini Celebrimbor menolak dan meminta Halbrand untuk segera pergi. Kekuatan cincin yang belum diketahui ternyata membuat Galadriel mulai didatangi gambaran akan masa depan, yang mana pada saat itu ia tiba-tiba bertemu dengan Celebrimbor yang memberi informasi bahwa Sauron akan membuat 9 cincin lainnya yang nantinya akan diberikan pada manusia. Untuk memberitahu Celebrimbor bahwa Halbrand adalah Sauron, Raja Agung pun memerintahkan kurir untuk mengirim pesan padanya. Namun, nyatanya pesan itu tak pernah sampai karena di perjalanan mereka sudah dibinasakan. Keadaan yang genting dan kesalahan yang dibuat oleh Galadriel ternyata membuat dirinya ingin segera melawan Sauron. Namun, Raja Agung menolaknya karena apabila Galadriel jalan sendirian, maka ada kemungkinan Sauron akan kembali mempengaruhi pikirannya. Maka dari itu, Raja Agung pun memberikan syarat untuk mengejak Elrond agar mau ikut membantu. Di samping itu, para penyihir yang tinggal di sebuah kota bernama Run mulai melihat gerak-gerik dari kakek Meteor, yang mana di sini salah satu mata-mata itu menyampaikan pada Dark Wizard bahwa saat ini mereka masih tersesat di Gunung Tandus bagian timur. Mata-mata itu juga sangat yakin kalau ia bisa menangkap kakek Meteor yang mereka sebut sebagai Istar. Melihat ada semangat dan keyakinan untuk menangkap Istar, Dark Wizard pun langsung menyuruhnya untuk bergegas pergi, yang mana pada saat itu Istar bersama 2 teman Harfootnya masih berusaha keluar dari gurun labirin. Di sisi lain, para dwarf yang kini sedang dalam kesulitan pasca tertutupnya semua lubang cahaya di gunung tempat tinggalnya mencoba berbagai hal untuk menemukan kembali cahaya. Namun, beberapa usaha seperti melakukan nyanyian untuk gunung masih belum membuahkan hasil. Sementara itu, Galadriel yang berencana untuk melawan Sauron sedang berusaha mengejar Elrond untuk pergi bersamanya. Namun, Elrond masih kekeh dengan pendiriannya dan langsung menolak ajakan itu walaupun Galadriel sudah memohon kepadanya.
Rupanya keputusan menolak tawaran Galadriel cukup membuat Elrond menjadi bimbang karena selanjutnya ia kembali mendatangi Círdan untuk meminta pendapatnya. Círdan berkata kalau para elf belum sepenuhnya memahami cincin-cincin tersebut. Namun kekuatan yang diberikan cincin itu pada setiap bentuk kehidupan sangatlah luar biasa. Maka dari itu cincin tersebut harus tetap dipegang oleh para elf. Círdan juga berkata kalau sifat hati-hati dan bijak yang ditunjukkan Elrond terhadap penggunaan cincin itu sangatlah baik. Namun ia tak boleh dibutakan oleh manfaatan demi kebaikan. Maka dari itu ia pun menyarankan Elrond untuk mendukung upaya Galadriel dan membantunya ke jalan yang benar. Di gurun pasir, para Arvud dan Istar yang mulai kelelahan karena kehabisan makanan dan minuman mulai berjalan dengan pelan. Sampai-sampai para Harfoot yang sudah tak sanggup berjalan harus ditarik oleh Istar. Namun karena Istar juga sudah sangat kelelahan, ia pun tiba-tiba ambruk di jalan. Di tengah kepanikan itu, Poppy tiba-tiba berlari ke sisi gunung dan menemukan bahwa ada sebuah sumur yang bisa digunakan untuk mengambil minuman. Setelah berhasil mengambil air sumur itu, tiba-tiba saja lonceng yang sengaja dipasang pemburu dari Dark Wizard berbunyi dan membuat pemburu Istar datang ke tempat itu. Dengan kekuatan magisnya, Istar memanggil angin untuk membantai mereka semua. Namun, karena ia masih belum bisa mengendalikan kekuatannya, angin itu pun terus membesar dan membuat para Harfoot juga ikut tersedot ke dalam pusaran angin. Di sisi lain, Halbrand yang masih menunggu di depan gerbang kini didatangi oleh Celebrimbor sendiri. Ketika Halbrand membicarakan kabar tentang cincin-cincin yang dibuatnya, Celebrimbor pun menjadi luluh dan membiarkan Halbrand masuk ke dalam istananya. Di dalam, Celebrimbor yang penasaran dengan kabar cincin tersebut langsung menanyai Halbrand, yang mana di sini Halbrand menyampaikan bahwa cincin itu berhasil membuat para elf kembali bersinar lagi. Mendengar hal itu, Celebrimbor pun sangat terharu dan untuk merayakan keberhasilannya, ia langsung membuka anggur terbaik yang dimilikinya sejak zaman pertama. Di tengah kebahagiaan itu, Halbrand lalu menyampaikan maksud dan tujuannya pada Celebrimbor, yang mana maksud dan tujuan itu sendiri adalah minta Celebrimbor membuatkan cincin untuk para manusia. Awalnya, Celebrimbor menolak permintaan itu karena manusia dianggap terlalu tamak. Belum lagi, para dwarf juga tak akan mungkin memberikan mithril lagi. Di sini, Halbrand yang mengetahui segala sesuatu tentang keadaan Middle-earth lalu menyampaikan bahwa para dwarf sedang dalam dilema karena tempat tinggalnya kini sudah tak ada cahaya. Di tengah perbincangan itu, Halbrand lalu mulai mengungkapkan dirinya yang bukanlah manusia fana ataupun raja dari selatan. Ambisi serta pemanfaatan kemampuan untuk membuat cincin ajaib rupanya sangat mempengaruhi pikiran Celebrimbor. Sampai-sampai ia yang sudah termakan hasutan langsung tunduk pada Sauron, yang kali ini berubah menjadi bentuk alaminya, yaitu sebagai Anatar. Di Lindon, Galadriel dan Raja Agung yang sedang berdiskusi untuk upaya penyerangan kepada Sauron tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Elrond yang pada akhirnya memutuskan untuk menemani Galadriel ke Eregon. Sementara itu, rencana Celebrimbor dan Sauron untuk mendapatkan mithril dari kaum dwarf sudah mulai dilancarkan karena mereka sudah mengirimkan undangan pada Thorin untuk datang ke Eregion. Scene kemudian berpindah ke dunia manusia, di mana pada saat itu Elendil yang berhasil selamat dari peperangan di Middle-earth sangat merindukan anaknya Isildur, di mana di sini ia terlihat sedang memegangi Berek, seekor kuda yang sangat setia pada Isildur. Berek yang tak mau dikendalikan lalu dilepaskan oleh Elendil dan seketika langsung berlari mencari keberadaan Isildur. Di tengah perjalanan itu, Berek sempat bertemu dengan para orc. Namun, karena Berek sangatlah tangguh, ia pun berhasil melawannya dan kembali kabur untuk mencari Isildur. Isildur yang saat itu tertangkap oleh seekor laba-laba tiba-tiba didatangi oleh Berek, dan dengan bantuan kudanya itu, mereka berdua akhirnya bisa melarikan diri. Di Númenor diadakan upacara pelepasan, di mana upacara itu adalah untuk menghormati kematian sang raja. Namun, di tengah upacara yang sakral itu, seorang wanita tiba-tiba menabok wali ratu karena anaknya yang gugur di medan perang seperti tak dihormati. Hal itu tentunya membuat semua orang sangat kaget, namun sang ratu tak membalasnya. Setelah upacara itu, sang ratu lalu ditemui oleh Perizon di kamarnya, yang mana di sini Perizon membantu ratu untuk memilihkan baju untuk penobatan besok.
Awalnya Perejon curiga melihat ratu menyembunyikan tangannya, tetapi ratu itu langsung mengelak dan memasukkan gelang emas ke tangan kanannya. Rupanya gelang itu adalah sebuah kunci menuju sebuah ruangan yang isinya terdapat sebuah bola kristal yang dihadiahkan oleh elf kepadanya. Namun sang ratu sangat terkejut karena bola kristalnya tak lagi ada di sana. Di sisi lain, para dwarf yang kini sudah sampai di Eregion mulai diberitahu oleh Celebrimbor bahwa mereka bisa membantu kaum dwarf lepas dari kesulitan, yang mana cara itu sendiri adalah dengan membuat cincin sakti. Namun, karena setiap pembuatan cincin itu membutuhkan mithril sebagai salah satu bahannya, Celebrimbor pun meminta dwarf untuk menyuplainya. Permintaan dan penawaran itu rupanya membuat Lisa cukup heran karena seharusnya Celebrimbor memintanya langsung kepada Raja Durin. Namun di sini Celebrimbor menjelaskan karena berbicara dengan Raja Durin sangatlah sulit, maka dari itu ia pun meminta anaknya sendiri yang menyampaikan. Mendengar semua rencana itu, mereka berdua tak langsung menyetujuinya karena keputusan tetaplah harus melalui sang raja. Namun karena hubungan Thorin dengan ayahnya sedang tak baik-baik saja, mereka pun kesulitan untuk menyampaikannya. Di sini, Lisa yang kesal akhirnya meminta Thorin untuk minta maaf pada ayahnya karena apabila ia masih tetap keras kepala, maka kaum dwarf akan mengalami kehancuran. Di sisi lain, Isildur yang sudah berhasil lolos dari dekapan sarang laba-laba tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita di jalanan, yang mana di sini wanita itu memiliki tujuan untuk menemukan tunangannya. Namun karena tujuan wanita itu sudah hancur, Isildur pun menyarankan wanita itu untuk kembali ke Númenor. Di perjalanan, mereka bertemu dengan seseorang yang terlihat sekarat dan Isildur yang kasihan lalu memberikan pria itu roti. Namun hal itu ternyata sebuah kesalahan karena ia tiba-tiba diserang oleh pria itu. Saat Isildur sudah tak bisa melawan, untungnya Arondir datang menolongnya dan walaupun harus kehilangan kembali kudanya, Isildur masih bisa selamat. Di gunung, warga dwarf yang sudah mulai kelaparan meminta pada Raja Durin untuk segera memberikan bantuan. Namun, saat Durin sedang menunggu petisi tentang keluhan pengikutnya, Thorin tiba-tiba muncul di sana dan mengatakan semua yang sudah ditawarkan oleh Celebrimbor. Pada kesempatan ini, Thorin akhirnya melunak dan meminta maaf pada ayahnya karena kepentingan masa depan para dwarf ada di tangannya. Durin cukup kaget dan ia lalu menyetujui tawaran Celebrimbor tentang pertukaran itu. Sin kemudian kembali ke Isildur yang pada malam harinya berusaha mengambil kembali kuda kesayangannya. Namun di saat ia mengendap-endap, salah satu pengikut Adar itu menyadari keanehan di dekatnya sehingga membuat Theo langsung mengalihkannya. Di sini diketahui kalau Theo ternyata juga sudah ditandai oleh lambang Adar. Namun saat mereka sedang menginterogasi Theo, sebuah kapak tiba-tiba melayang dan menghantam salah satu pengikut Adar. Keesokan harinya di Númenor, hari penobatan ratu pun dilaksanakan. Akan tetapi, saat sang ratu sedang berbicara, salah seorang wanita tiba-tiba muncul sambil membawa kristal yang hilang. Di sini, wanita itu mengatakan bahwa selama ini raja serta ratu Númenor selalu membuat putusan dari bola kristal, yang mana bola kristal itu sendiri didapat dari kaum elf. Informasi itu ternyata membuat semua orang menjadi kesal, sampai-sampai mereka pun berani menyerang. Di tengah kekacauan yang terjadi, tiba-tiba saja burung elang datang menghampiri, dan burung elang yang biasanya memilih terlihat menerima Parajon sebagai pemimpin, dan warga yang sudah muak dengan kepemimpinan ratu langsung berseru meneriakkan Parazon. Sementara itu, Raja Durin yang sudah menyetujui kesepakatan dengan Celebrimbor sudah berada di Eregion untuk melihat pembuatan cincin. Oke guys, itulah dia alur cerita film dari Ring of Power Season 2 hingga episode 3 yang bisa Mimin ceritain kali ini. Semoga kalian bisa terhibur dengan film ini ya. Dan nantikan juga episode selanjutnya. Dan saya dari Nomad, sign out.